Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Shalom dan selamat pagi untuk kita semua. Firman kehidupan di pagi hari ini tertulis dalam kitab Nabi Yeremia pasal 30 ayat 17. Sebab aku akan mendatangkan kesembuhan bagimu. Aku akan mengobati luka-lukamu. Demikianlah firman Tuhan. Sebab mereka telah menyebutkan engkau orang buangan, yakni sisa yang tiada seorang pun menanyakannya. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, Tuhan memanggil Yeremia untuk menegur bangsa Yehuda yang melakukan berbagai macam dosa, penyembahan berhala, ketidakadilan, dan penyalahgunaan ibadah. Kepada mereka, Yeremia menyampaikan peringatan dari Allah berupa penghukuman melalui bangsa Babel. Mereka dipanggil untuk kembali kepada Tuhan dan mengubah jalan mereka. Ketika mereka tetap tegar tengkuk, maka hukuman Tuhan pun akhirnya menjadi kenyataan. Bagaimanapun Tuhan tetap setia kepada perjanjiannya. Ia memiliki rencana yang indah di balik semua ini untuk mengembalikan mereka dari Babel dan membangun kota Yerusalem lagi. Ia bahkan menjanjikan perjanjian yang baru dengan umatnya dengan mendudukkan seorang keturunan Daud di atas tahta supaya bangsa Yahudi kembali kepada Allah. Kitab Yeremia mengingatkan orang-orang di pembuangan tentang janji pemulihan yang diucapkan Tuhan sebelumnya. Dengan demikian, kita dapat memahami tujuan penulisan kitab ini sebagai upaya Yeremia untuk menghibur bangsa Yehuda di pembuangan bahwa Tuhan berkuasa mengubah keadaan mereka. Hanya satu yang diminta Tuhan dari mereka, pertobatan. Yeremia pasal 30 ini ditulis dalam suatu kesatuan tema yang meliputi janji pemulihan Allah atas umat Israel secara keseluruhan, baik kerajaan utara maupun selatan. Di dalam Yeremia 30 ayat 3 dan 4 disebutkan bahwa Israel utara dan Yehuda di selatan, dan dalam Yeremia 30 ayat 10 menyebut Yakub yang bukan saja ayah dari Yehuda dan Lewi saja, tetapi juga ayah dari ke-10 saudara yang lain di kerajaan utara. Jadi meskipun Yeremia melayani dan berasal dari kerajaan selatan atau Yehuda, tetapi pernyataannya mewakili Allah yang melihat umatnya Israel sebagai satu kesatuan. Meskipun Tuhan menghukum umatnya, namun tindakan ini bukanlah tanda ketidaksetiaan terhadap perjanjian. Justru hukuman ini merupakan bukti bahwa Allah memegang teguh perjanjian yang ia buat, termasuk hukuman yang menyertai perjanjian itu jika dilanggar. Di samping itu, Allah menjanjikan sebuah perjanjian yang baru dalam hati umatnya. Allah akan membangkitkan seorang keturunan Daud untuk memerintah selama-lamanya. Ia pun berjanji untuk mengembalikan mereka kembali ke tanah perjanjian. Dalam Yeremia 30 ayat 16 dikatakan, tetapi semua orang yang menelan engkau akan tertelan, dan semua lawanmu akan masuk ke dalam tawanan. Orang-orang yang merampok engkau akan menjadi rampokan, dan semua orang yang menjarah engkau akan kubuat menjadi jarahan. Dan dalam Yeremia 30 ayat 17 dikatakan, sebab aku akan mendatangkan kesembuhan bagimu. Aku akan mengobati luka-lukamu. Demikian firman Tuhan. Sebab mereka telah menyebutkan engkau orang buangan, yakni sisa yang tiada seorang pun menanyakannya. Setelah menjalani penghukuman, maka umat Israel akan mengalami pemulihan dan pembalikan keadaan yang spektakuler. Mengapa spektakuler? Karena sebelumnya dalam Yeremia pasal 30 ayat 12 sampai 15
dikatakan bahwa tidak ada kesembuhan. Namun di dalam ayat 17 jelas, firman Tuhan mengatakan, Aku akan mendatangkan kesembuhan bagimu. Siapa yang mampu menyembuhkan penyakit dosa yang demikian parah? Siapa yang mampu mengampuni kalau bukan Tuhan sendiri yang bertindak? Dari sinilah suatu janji pemulihan yang jauh melebihi pikiran manusia dan umat Israel terjadi. Bukan saja mereka terbebas dari pembuangan dan kembali ke Yerusalem, bukan saja mereka mampu memulihkan dan membangun kembali bait suci yang dirubuhkan, tetapi Tuhan sendiri turun tangan mengutus pemulih itu ke dalam dunia, yaitu Yesus Kristus. Tuhan berdaulat mengampuni dosa dan memulihkan keadaan Israel. Dan sebagaimanapun dosa kita, marilah datang kepadanya melalui Kristus Yesus dan bertobat serta berbalik dari dosa kita. Tuhan memberkati firman-Nya. Amin. Kita berdoa. Allah Bapa di surga, terima kasih Tuhan atas sapaan firman-Mu kepada kami yang mengingatkan bahwa Engkaulah Allah yang akan mendatangkan kesembuhan bagi umat-Mu yang terbuang di Babel. Tuhanlah yang mengobati luka-luka mereka. Tuhan jugalah yang akan mengembalikan mereka ke Yerusalem. Ya Allah Bapa di surga, atas sapaan firman-Mu, Engkau ingatkan kami, agar kami kembali ke jalan Tuhan. Bila kami telah menyimpang dari jalan Tuhan, tuntun kami, bimbing kami, pulihkan kami, melalui darah anak domba Allah, Yesus Kristus, Sang Penebus kami. Biarlah kami dituntun, agar sampai pada keselamatan. Bimbing dan ajar kami untuk setiap aktivitas kami dalam satu hari ini. Berangkatkan kami untuk tugas dan pekerjaan kami. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, serta persekutuan dengan Roh Kudus, kiranya menyertai kamu sekalian. Amin.